Alamin, salatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara sekalian, ini meneruskan cerita yang lalu ya. Pada waktu kemarin itu kita bicarakan sedikit tentang perkembangan terakhir dari agama Kristen yang rontok di Eropa dan Amerika dan Kanada, ya, rontok, betul-betul rontok. 30 tahun yang lalu saya sekolah di Australia. Itu kalau minggu itu saya keliling gereja-gereja itu. Ya, satu saya lihat, nanti minggu depan satu lagi gitu. Itu memang betul, tidak ada yang hadir. Ada orang tua-tua sudah pakai tongkat, sudah rambutnya putih, nah, ada, dan itu pun tidak banyak. Nah, puncaknya ya sekarang ini rontok betul-betul. Ya, pemerintah Prancis sudah mencanangkan 9.000 gereja akan dimusnahkan, dirobohkan dalam 10 tahun. Setahun 900, 10 tahun 9.000. Karena apa? Karena nggak ada pengunjungnya, maka tidak ada uang masuk. Karena ada uang masuk, jadi pengelolaan, pemeliharaan menjadi tanggung jawab siapa? Itu. Sedangkan yang tidak dirobohkan itu dipakai anak-anak muda itu belajar skateboard, sepatu roda dan sebagainya. Ada juga banyak yang diubah menjadi bar, tempat minum bir dan seterusnya. Lalu sebagian juga dijual kepada siapa saja, siapa yang mau, gitu aja. Mau dipakai apa silahkan. Nah, ini yang dibeli oleh kaum muslimin. Ya, tapi tentu tidak bisa membeli semuanya, wong ya pasti tidak murah, ya, ratusan ribu dolar. Itu. Terakhir kemarin pembebasan tanah di Osaka, ya, mungkin ada yang dapat WA-nya barangkali. Saya silakan menyetor itu ketika mereka sambat kepada kaum muslimin di Indonesia, orang-orang Osaka sana, kurang sekian ratus juta rupiah. Itu lalu yang memberi jalan keluar itu Pak Menteri Sandiaga Uno. Dia bilang gini, kalau ada 170.000 orang Indonesia, masing-masing menyerahkan 100.000, selesai. Itu. Jadi kekurangannya memang sekian itu, 170.000 kali 100.000 rupiah, berapa? 1.700.000.000 ya. Itu kekurangannya sekian. Oh, itu beres. Mak gerutuk orang Indonesia itu. Nggak tahu sekarang udah terpenuhi atau belum, saya tidak tahu. Baik, saudara, kalau mau silakan. Sayangnya alamatnya udah saya hapus di sini. Tapi baiklah, itu yang sudah kita bicarakan kemarin. Terus sekalian, jadi orang-orang Kristen yang di sini itu, yang di sini juga rontok. Ya, berkat perkembangan teknologi, orang itu mudah sekali mengakses dari sini, entah YouTube, entah artikel, ya, saudara kalian, bahwa ajaran mereka itu betul-betul bodong. Nah, sebodong apa? Saya akan ceritakan ini tentang sejarah, sedikit sejarah. Sesudah peristiwa penyalipan itu sendiri terjadi kontroversi antara orang-orang Kristen sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Quran di dalam An-Nisa 157, wa ma qataluhu yakinan, dan mereka tidak membunuh Yesus itu dengan yakin. Ya, perang. Yang tidak yakin itu siapa? Ya mereka yang membunuh dulu itu, tapi merembet sampai sekarang. Ya, nah takoni gampang aja kok itu. Yesus, apa yang dialami Yesus di kayu salib? Coba nanti kebetulan kalau ketemu orang Kristen,
macam-macam itu takon. Ya, mereka itu secara kurang ajar sekali biasa bagi-bagi pamflet gitu ya, kecil gitu. Orang di pasar loh didumi. Saya didumi pisan. Saya belum baca isinya, baru judulnya tok. Oh, Kristen lagi. Dek. Minta maaf. Ini apa? Ya, barangkali Bapak berkenan tentang Kristen. Ya, boleh saya tanya. Sebelum saya baca. Oh iya Pak, dengan senang hati. Baik. Jadi Yesus itu Tuhan. Ya, mati di kayu salib. Ya, mati enggak? Mati Pak. Mati di kayu salib. Lalu dengan kuasanya dia bangkit lagi. Baik. Yang mencabut nyawanya siapa? Macep kelakep. Tuhan yang mencabut nyawa. Kalau ngomong gitu, ya dia sendiri kan Tuhan. Wes, nanti kita bicarakan hal seperti itu. Saudara kalian, trik-trik. Tapi kalau panjenengan males ngapalno triknya, enggak usah repot. Ya, Kristen kepethuk sampean, tamu di rumah sampean, teleponan saya. Engko tak kudange. Cah bagus, kondi kowe iki tak kayak apa, tak jai main ciluk bar nanti. Baiklah, saudara sekalian, setelah terjadi penyaliban ya, dan murid Yesus itu lalu ingat kepada pesan Yesus. Ya, apa yang kamu dapatkan secara gratis, berikanlah secara gratis. Kau telah mendapatkan pelajaran dariku secara gratis, sebarkan kepada gini ya, sampaikanlah kepada semua bangsa itu di seluruh dunia. Ada itu di Matius pasal 28. Saya pernah tanyakan orang Kristen, mengapa Anda mengajak saya masuk Kristen? Ini Pak, perintah Yesus ya, ajarkan kepada semua bangsa itu. Itu apa? Kok pakai itu? Kok enggak semua bangsa gitu aja? Kok pakai itu? Berarti bangsa ini sudah tertentu. Enggak Pak, ini semua bangsa. Jangan macam-macam. Kira wacon dewe kitabmu itu. Ya maksudnya ya bangsa ini Pak. Bukan. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia itu bawalah tasmu itu. Ngomong itu berarti udah diketahui tasnya. Bawalah bukumu itu misalnya. Ya, itu menunjuk kepada bangsa Israel saja. Saya bilang, seperti sabda Yesus sendiri, Matius pasal 15 ayat 24. Di situ tertulis, maka kata Yesus, tiadalah aku diutus, melainkan hanya kepada domba-domba yang sesat dari antara Bani Israel saja. Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel, persis seperti surat Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel, dan dia adalah rasul untuk Bani Israel, bukan Indonesia. Nah, tapi itulah ya, murid Nabi Isa ini mencari orang Bani Israel yang terpencar-pencar sana kemari. Di Yerusalem habis, murid Nabi Isa itu tidak ada. 12 murid itu tidak ada. 12 murid yang terus menyertai Nabi Isa, yang oleh Quran disebut kaum Hawari. Hawari itu orang-orang terdekat Nabi Isa, 12 orang. Nah, saudara, kaum Hawari ini semuanya pergi melaksanakan perintah Yesus, mencari orang-orang Yahudi yang di sana-sana, yang dimanapun juga. Ada seorang Yahudi dari Tarsus, namanya Saul atau Saul ya, dari Tarsus, rumahnya di Tarsus. Dia ini mendengar berita di Yerusalem ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, dia orang beragama Yahudi, orang ngajar. Siapa namanya orang itu?
Ini diceritakan oleh Bible sendiri, cerita saya ini. Ya, diceritakan oleh Bible sendiri di dalam buku kelima, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini nomor 5, Kisah Para Rasul. Itu ceritakan Saulus atau Saul itu datang ke Yerusalem. Di wonge. Wes ndak ada. Muridnya hilang semua. Pengikutnya mana? Maka dia itu membantai 2 orang. Ananias nomor 1. Itu murid Nabi Isa juga. Yang satu lagi tidak disebutkan namanya. Dibunuh sama dia. Orang ngajar. Bikin agama Yahudi berantakan ini gara-gara monyet itu wate ini. Terus dia pergi golei tadi. Nah, mencari murid-murid tadi, mau dibunuh semua. Di tengah jalan di padang pasir, dia dengan beberapa pengikutnya. Maku gitu kelenger dia. Apa itu namanya? Kesel ya, capek. Tiba-tiba langit terbuka. Ini pasal Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 22. Datang, langit terbuka. Lalu tampak Yesus di situ. Lalu mengatakan, "Hai Saul, mengapa engkau melukai aku?" Itu. Bangkitlah. Dan bangkitlah dan ikutilah jalan kebenaranku. Lalu ditulis di situ, semua orang melihat, semua orang yang bersama dia, tapi tak seorang pun mendengar. Semua orang melihat, tapi tak seorang pun mendengar. Cerita yang sama ini diulangi pada pasal 12. Katanya begini, ketika aku berjalan dari Palestina menuju keluar sampai di padang pasir Damaskus, ya saya kecapek, nampak Yesus, ya mengatakan, "Hei Saul, mengapa engkau melukai aku? Bangkitlah, dan mulai hari ini namamu aku ubah menjadi Paulus." Itu. Semua orang mendengar, tapi tidak seorang pun melihat. Itu. Yang tadi semua orang melihat, tapi tak seorang pun mendengar. Yang sekarang semua orang mendengar, tapi tak seorang pun melihat. Ini ada di dalam buku mereka. Tadinya itu saya kesini mau bawa Bible, tapi lari. Ya kayak ngono kuwi. Tahu enggak akhirnya si Paulus ini ya dilalah. Orangnya itu memang cerdas, memang pinter, dan ora wegahan, ora gak males gitu. Tahu enggak? Dia itu keliling dari Palestina itu, Antioquia, Roma, Efesus, Tesalonika, wes dong, negeri-negeri yang sangat jauh. Sekarang ini pun kalau pas dengan naik pesawat terbang, males saking jauhnya, berjauhan. Itu jalan kaki. Dia berdakwah di sana, luar biasa. Mari saya ceritakan dulu. Dan Paulus ini langsung merasa dirinya menjadi murid Yesus. Merasa diangkat tadi itu. Tak seorang belum mendengar, tapi semua melihat. Dan tak seorang belum melihat, tapi semua orang mendengar. Tadi itu cerita gak karuan tadi itu. Karena itu dia menjadi, dan hari ini dia paling dipuja-puja oleh orang Kristen semuanya, melebihi murid-murid Nabi Isa yang lain. Paulus ini, saudara sekalian, sampai di Antioquia, di kota namanya Antioquia. Ini ceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 11. Ketemu dia dengan 2 murid Yesus yang lain. Tapi dalam keadaan si Paulus ini sudah bertaubat. Ya, ngomong. Ketemu Petrus sama Barnabas. Oh alah, tiba-tiba dulur dhewe anu saya sebagainya gitu.
rundingan. Si Paulus ini, murid baru ini, atau ngaku-ngaku murid ini ngomong, terus kowe oleh apa ning kene? Ya aduh, di sini juga tidak mudah loh mencari orang Israel. Lah kenapa mencari orang Israel? Lah iya, Yesus kan menyuruh kami menyebarkan ini kepada orang Israel. Oh bodoh kan, sebarkan kepada semua orang. Oh tidak bisa. Tidak bisa, itu melawan perintah Yesus. Loh, kamu pokoknya gegeran, akhirnya mereka pisah. Mereka pisah. Itu di pasal 11. Gegeran 10 dan 11 pasalnya. Kisah para Rasul 10 dan 11. Pisah. Ngaku dewi-dewi. Nah, tahu enggak? Akhirnya karena ini saking hebatnya Paulus ini, cerdas plus ora wegah, dia kesana kemana, Roma, Tesalonika, Efesus, Filipi, segala macam. Saudara sekalian, ketika dia balik ke Roma, ya, dia dan dia terus mendakwahkan itu, orang-orang Roma ini marah. Kalau kepada Petrus dan sebagainya tidak marah, karena Petrus hanya mencari orang Yahudi. Ini si Paulus ini menyebarkan agama kepada semua orang. Ya, orang-orang Roma marah, akhirnya dia ditangkap, di penjara. Di dalam penjara itu dia menulis surat, 14 suratnya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Paulus kepada jemaat. Sekarang ini judulnya begitu. Tesalonika. Tesalonika ini 2 kali. Tesalonika 1 dan 2. Korintus 1 dan 2, Efesus 1 dan 2. Ya, Korintus sudah. Ya, saudara sekalian, totalnya 14 surat itu. Tahu enggak? Surat itu seluruhnya hari ini menjadi kitab suci. Menjadi kitab suci. Kalau Anda baca, satu namanya itu Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes 4. Terus ini kisah para rasul nomor 5. Nomor 6, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Rom. Ini yang ke-6. 7, 8 Korintus 1 dan Korintus 2. Surat kiriman Rasul Paulus kepada. Nah, berhubung judul surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat itu ya, itu sawangan kok gak enak. Wong surat kok dadi kitab suci, sawangan gak enak. Dicoret sekarang, ganti Korintus, ngono tok. Yang terbitan baru. Terbitan saya lama tidak punya saya. Kitab Injil karangan Matius. Nomor 1 itu Matius, nomor 1. Sekarang enggak, Matius ngono tok. Dulu enggak, dulu kitab Injil karangan Matius. Saudara sekalian, 14. Perjanjian baru itu isinya 27 surat, 27 bab. 27 itu yang 14 suratnya Paulus. Suratnya Paulus. Ya, yang terakhir sekali itu namanya, sekarang ini namanya Wahyu. Tapi kalau Bible yang zaman dulu namanya itu Mimpian Yohanes. Memang itu Yohanes itu sampai ke Pulau Patmos, pingsan, mimpinya ditulis terus dari kitab suci itu. Sekarang disebut Wahyu. Dulu namanya itu Mimpi Yohanes. Baik, saudara sekalian. Nah, kalau kita mempelajari kristologi, maka kita akan tahu betapa benceng cueng antara penulis satu dengan yang lain, tabrakan ora karu-karuan. Informasi dari sini dan dari sini nggak sama. Dari kitab ini ya, Matius dengan Markus nggak sama, Markus dengan Lukas nggak sama gitu. Nomor 1 nggak sama. Nomor 2, semua kitab itu yang disebut Injil, mereka sebut Injil. Ya, Injil Matius, Injil Markus itu. Semua kitab itu mengatakan bahwa Tuhan itu satu, bukan 3.
Maka itu orang pendeta Kristen hari ini, saya ceritakan minggu lalu itu, gelut mereka itu. Tapi baiklah, saudara. Namun, saudara, walaupun mengatakan satu, orang masih bertanya, kalau Tuhan itu satu, Yesus itu siapa? Itu, ya. Yesus itu siapa? Karena ini, saudara sekalian, di negeri Romawi, kaisarnya pada waktu itu adalah Kaisar Konstantin. Ya, itu sumpek dia. Orang Kristen ini gegeran perang gelut mempersoalkan Yesus itu siapa. Intinya mereka terbelah dua. Yesus itu Tuhan dan Yesus itu makhluk. Ya, itu yang makhluk ini golongan dikepalai oleh seorang pendeta namanya Arius. Arius ini penganut satu Tuhan. Arius. Ya, kemudian yang di sini pendetanya, pimpinan dari kelompok yang beratus-ratus pendeta isinya, tapi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu Philo namanya. Kalau ini Arius namanya. Arius. Ajarannya itu disebut Arianisme. Arianisme itu menganut satu Tuhan. Ini perang, geger, sampai Konstantin, Raja Konstantin itu dia kafir, dia penyembah berhala. Ngomong, kok ribut ya sih kon niku. Iki negara kuwi ruwet. Gara-gara kon niku. Ya celuk mereka. Anu wis ngene wis. Kon rapat tak biayai. Rapat tak biayai. Rapatlah 318 uskup, antara lain Arius tadi itu, antara lain mereka perang. Dia di dalam sidang. Konstantin mengatakan, ya kan gelut-gelut pokoknya nang jero ruangan, jangan di masyarakat. Wis takon, wis mari dereng Pak, ya wis. Besoknya lagi, mari dereng. Jadi suwi duit entek itu sih asal Konstantin ini. Akhirnya mereka terus mencapai kesepakatan voting. Yang menang siapa? Arius. Tuhan itu satu, Yesus itu makhluk. Tuhan itu satu, Yesus itu makhluk. Tak lapor ngai rojo. Mpun Pak. Wis dah, ya wis. Jadi apa keputusannya? Voting Tuhan satu. Ya wis, tak wacana. Dengarkan ya, habis ini tidak boleh ada persengketaan lagi, nek macam-macam tak tangkap. Pokoknya harus pakai ini. Tak waca deh, baru akan dibaca. Pendeta Philo yang sebelah sini tadi itu bisi raja. Pak, itu walaupun sudah keputusan, tapi ajarnya keliru itu. Keliru. Iya, asing bener yang kubu satunya. Ngono dah, ya wis, gitu. Dibaca, Yesus itu Tuhan. Ini keputusan. Satu. Nomor dua, ibadat diubah dari Sabtu menjadi Minggu, dari Ahad menjadi Ahad. Nomor tiga, hari lahir Yesus adalah 25 Desember. Disesuaikan dengan hari lahir Dewa Matahari, Dewa Mitra. Itu wis telu. Kaget orang. Lho kok ngene keputusan rek? Gitu. Dah cukup. Yang tidak setuju tangkap semuanya, buang. Termasuk Arius dibuang. Ya, saudara kan, dibuang ke sebuah pulau namanya itu Ilibra yang kosong, tidak ada apa-apa, isinya hanya batu karang, mati orang terus itu. Tapi Arius ini bisa lepas, mbuh ngangi mbuh ya apa, kembali ke negerinya sendiri di Mesir, di kota Alexandria. Gereja Arius itu sampai hari ini masih ada,
Gereja namanya Unitarianisme, bertuhan satu. Itu. Tapi kalah sama Katolik dan Protestan. Besarnya dan tersebarnya itu. Cuma di Alexandria. Saudara sekalian, Arius ini bisa balik dalam keadaan tubuh capek penuh luka, ya bisa balik ke negerinya. Itulah sampai sekarang pun saya selalu menghadapkan itu kepada orang Kristen. Yesus itu baru menjadi Tuhan tahun 325. Oh ya, Pak Rojo tadi mengatakan, "Pon gawe rapat tak biayai," gitu ya. Pilih tempat, pilihlah sebuah kota namanya Nikea. N-I-C-A-E-A. Tapi dalam lidah Inggris disebut Nice, N-I-C-E. Itu. Di dalam bahasa Indonesia disebut Nikea, N-I-K-E-A. Nah, itulah konsili atau rapat besar pertama tahun 325. Ditetapkan Yesus menjadi Tuhan. Sampai sekarang saya depan sama orang Kristen, konsili Nikea. Disitulah permulaannya Yesus menjadi Tuhan. Tidak Pak, nanti itu saya sampaikan bentar lagi. Saudara sekalian, jadi ini hendaknya menjadi pengetahuan kita ya, bahwa Yesus itu diangkat menjadi Tuhan tahun itu. Itu pun dengan memasukkan keputusan. Ya, Arius saja yang menang itu. Bahwa Tuhan itu cuma satu, Yesus itu adalah makhluk dan utusan. Itu. Sekalian, inilah yang ditulis oleh Rasulullah SAW ketika beliau ngirim surat kepada Mukaukis, Raja Mesir, dan Roma, Heraklius. Pada zaman Rasulullah itu yang menjadi Raja Roma adalah Heraklius, yang menjadi Raja Mesir namanya Mukaukis. Suratnya sama isinya. Min Muhammadir Rasulillah ila Hiraqla azimur Rum. Hiraqla itu Heraklius itu. Azimur Rum, apa Raja Romawi. Ya, bahasa Indonesianya begini. Dari Muhammad pesuruh Allah kepada Heraklius Raja Romawi. Yang kepada Mesir ya, kepada Mukaukis Raja Mesir. Itu. Ya. Bismillah Assalamu ala manittaba'al huda. Ya, keselamatan hanya bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Aku mengajak kamu untuk memeluk Islam. Islamlah, pasti kamu selamat. Fa jika kamu menolak ajakan ini, maka kamu menanggung dosanya orang-orang Arius. Itu. Fa in tawallaik fa inna ma'alaika ismul arisiyyin. Arisiyyin itu Arius. Itu. Karena terjadinya gegeran di Roma, maka Raja Roma dikirimi. Karena rumahnya Arius itu di Mesir, Raja Mesir dikirimi. Surat yang berbunyi begitu. Yang kepada Raja Majusi, Raja Persia lain. Bagian awalnya sama, bagian akhirnya fa in tawallaik fa inna ma'alaika ismul majus. Jika engkau menolak, maka engkau menanggung dosanya orang-orang Majusi. Gitu. Itu yang kepada Raja Persia. Yang kepada Mesir dan Inggris dan Roma, Allah Nabi menulis fa inna ma'alaika ismul arisiyyin. Orang-orang Arius itu menjadi tertahan dari kebenaran ya gara-gara kamu tidak mau Islam. Gitu. Dua orang raja ini bersikap baik. Ya, wah saya belum bisa ikuti. Kalau Romawi mengatakan, ya, siapa nama nabimu itu? Yang datang itu namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Itu yang diutus Nabi. Siapa Nabi? Muhammad. Terus wis kamu nginep apa kene sedina rong dina. Itu dia nanti tak panggil. Terus
Heraklius ini menyuruh ya pejabatnya lah, di pasar kan banyak orang Arab, yang dari Mekah juga ada, betul? Iya. Golek ono gorene. Dicari, yang ketemu itu Abu Sufyan. Abu Sufyan itu masih kerabat Rasulullah, pemimpin kota Mekah dan musuh utama Rasulullah. Itu. Kamu dari ini hadis Bukhari. Hadis ini. Kamu dari Mekah? Iya. Kau kenal nama Muhammad? Oh ya. Kenal. Masih punya hubungan kerabat? Masih. Tapi sudah agak jauh. Ya wis. Terus si Abu Sufyan ini mengaku, perlu diketahui Abu Sufyan itu kafir, tapi nantinya jadi Islam. Jadi setelah Islam itu dia ngomong, biyen iku ya, aku takoni Heraklius itu, saya bisa saja berdusta. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu ini ya, biar. Tetapi saya orang Quraisy yang pantang bohong. Itu bukan kelakuan kesatria Quraisy. Salah satu daripada sifat Quraisy yang terpuji itu adalah ini, pantang berbohong walaupun menderita. Nah, dia mengatakan, malu saya sebagai orang Quraisy bohong gitu. Maka itu dia mengatakan, setelah Islam dia cerita itu, saya mau takoni apakah dia berasal dari kalangan bangsawan? Apakah dia kaya raya? Tidak. Apakah pengikutnya orang-orang miskin? Iya. Itu. Tanya, apakah engkau pernah mendengar dia berdusta? Oh, sama sekali tidak. Malah dia mendapat julukan Al-Amin. Siapa yang kasih julukan? Masyarakat Mekah mengasih. Itu. Takoni apa? Iya, dia ngambil kesimpulan kepada penasihatnya. Orang ini benar Nabi. Itu. Terus kondok pada Abu Sufyan, ngalih. Dihyah utusan Rasulullah yang bawa surat tadi dipanggil. Dihyah, ini keputusan saya. Saya mengakui kenabian nabimu itu. Saya rasa dia orang benar. Tetapi saya tidak bisa mengikuti agamanya karena para menteri saya ini menolak. Itu sih Heraklius. Kalau Mukaukis Raja Mesir itu mengatakan, ya saya kira benar nabimu itu, tapi maafkan ya, saya belum bisa mengikuti. Namun sebagai rasa hormat saya kepada nabimu ini, nih saya kasih hadiah untuk nabimu, 3 budak, 100 kambing, 100 domba, 4 keledai untuk tunggangan, dan seorang dokter, suruh dinas di sana, seorang tabib. Ini 2 tahun tabib ini berdinas, nganggur kan wong loro meneng gini, sampai datang ke Rasulullah, wahai Muhammad, aku ini 2 tahun di sini, kok belas gak ono wong berobat ya apa sih? Apakah orang-orang Islam itu takut dokter atau gimana? Atau barangkali mereka itu sakit tapi tidak diempet aja cari Nabi, mau bengo dewe delokne, mau kota Madinah kan wong loro sampai beberapa kali. Terus kenapa itu? Terus Nabi mengatakan sabdanya yang terkenal itu, nahnu qaumun la naqul hatta naju wa iza akalna lam nasna. Kami ini kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan apabila kami makan tidak sampai kenyang. Itulah sebabnya kami tidak pernah sakit, itu maksudnya itu. Nah, qaumun la naqul hatta naju. Terus ya apa? Kalau tak wangsul mawon ngene Mesir ya mulia kono, mulai terusan orang. Ya, saya nganggur di situ. Kan wong loro blas. Si raja dokternya ini. Kemudian ya begitulah saudara sekalian, Nabi mengatakan ismul arisin, orang Arius. Nah baiklah saudara sekalian, itu
saja cerita ya. Yang saya betapa Paulus itu lah yang sebenar-benarnya mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Jadi ajaran Paulus diterima oleh para uskup tadi itu rapat menang. Aslinya Paulus. Injil itu ada 4, tadi udah berkali-kali. Injil orang Islam 1, jangan lupa ya. Injil Nabi Isa itu 1. Injil kayak Quran itu 1. Injil ya 1. Tapi karena Injil yang 1 ini, Nabi Isa itu diceritakan oleh Barnabas. Dalam Injil Barnabas disebutkan kitab Injil itu kayak apa bentuknya ya? Kalau kita bertanya begitu. Kalau kitab Taurat diterangkan oleh Quran. Kitab Taurat itu tulisan di atas batu yang diwahyukan Allah. Wahyu Allah itu turun seperti api. Seruat itu terus memahat di batu dari tulisan. Itu yang dibawa Nabi Musa turun dengan 2 batu itu. Di Quran cerita itu ada. Nah, cerita tentang Injil tidak ada. Injil Barnabas, seorang murid Nabi Isa itu namanya Barnabas. Dia menulis biografi Nabi Isa, ya, terus disebut bukunya itu Injil Barnabas. Karena sangat bersesuaian dengan Islam, maka di dalam Konsili Nikea ditolak. Saya teruskan, saudara sekalian, si Barnabas menulis, satu saat Jibril datang kepada Nabi Isa, ya, dalam rupa manusia. Ada apa Jibril? Berdirilah di sana. Kemudian Jibril tadi mengambil dari balik jubahnya itu cermin. Ya, lalu cermin tadi dihadapkan Nabi Isa gini. Lalu dari cermin itu keluar cahaya, masuk ke dalam tubuh Nabi Isa. Bers. Apa ini Jibril? Itu Injil. Maka ilmu tentang Injil itu udah masuk ke dalam otak Nabi Isa, dan dengan itu beliau mengajar. Tapi tidak pernah nulis. Tidak pernah nulis, sebab itu tidak ada. Sebab itu, tapi terkenal, sudah dikenal bahwa Nabi Isa mempunyai kitab Injil. 200 tahun kemudian Matius nulis biografi Nabi Isa, terus dikasih nama Injil Matius. Markus nulis pisan. Ada 200 Injil itu. Dipilih satu-satu, yang 196 ditolak di dalam Konsili Nikea. Ketemu 4 tadi itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 Injil. Kalau Injil kita jangan lupa ya, 1. Orang Kristen itu pernah berdebat dengan saya dan mereka mengatakan, orang Islam selalu mengatakan bahwa kami mengubah-ubah kitab suci. Ya, kalau itu udah palsu, mana yang asli? Orang Kristen bilang gitu. Mana yang asli? Loh, kenapa saya? Saya bilang gitu. Ya kamu yang nuduh kan. Berani mengatakan itu palsu, harus berani menunjukkan aslinya. Oh gitu. Sebetulnya kamu yang harus menunjukkan itu. Saya bilang, kenapa? Lihat Matius pasal 1 ayat 11. Pasal 4 ayat 11. Kenapa? Bacalah. Dibaca. Seret. Maka Yesus berkeliling dari desa ke desa mengajarkan Injil. Tuh, ya, Injil apa yang diajarkan? Injil Matius. Apa Injil Markus? Itu Injil Yesus. Yaitu yang asli. Kamu yang sekarang harus cari. Nah, Yesus berkeliling mengajarkan Injil, ditulis dengan jelas mengajarkan Injil dalam Bible mereka. Itu ada di banyak tempat. Di Injil Matius ada, Markus ada, Lukas ada. Saya mempunyai catatannya lengkap di sini. Nah, saudara sekalian, itulah Injil Nabi Isa. Yang saya sampai sekarang tidak tahu bagaimana diwahyukannya, itu kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud. Seluruh kitab itu nyanyian isinya, nyanyian saja. Ya, nyanyian. Dan Nabi Daud itu penyanyi yang tidak ada bandingannya. Di Indonesia ini orang yang bisa meningkatkan suaranya sampai 7 oktav itu cuma Mus Mulyadi.
Ya, Nabi Daud itu bukan hanya berapa oktav, tapi mempunyai 70 jenis suara. Sehingga kalau beliau menyanyi, memuji-muji Allah, membaca Zabur itu, apa itu namanya, burung-burung, gunung-gunung ikut. Gitu. Suara gunung-gunung ikut. Ini ya gunung ikut, ya gunung lah, gimana ya, ribut. Ribut, Nabi Daud menang. Ya Allah, kalau gunung ribut seperti ini, ketika saya bernyanyi, suara saya kabur. Kalau kabur, ya Allah, padahal aku menyanyi itu untuk memujimu, maka engkau tidak akan mendengar pujian saya. Terus Allah mengutus Jibril. Jibril, terang no itu. Jibril datang kepada Nabi Daud. Kamu khawatir pujian-pujianmu itu hampa ya? Iya. Ayo melak aku. Ya, diajak ke lubang di bumi, suat dalam sekali. Sampai di sana, Jibril mengatakan, ya, ambil batu, itu ada batu. Dipecah, doa, pecah. Ini pecahan lagi, dipecah lagi, 3 kali, pecah lagi. Tek. Di dalam batu itu ada ulat kecil, binatang kecil, gitu. Waket. Ya Daud, siapa yang kasih makan ular ini? Ya Allah lah. Nah, Allah yang bisa memberi makan ular ini di dalam batu yang seperti itu. Dia tuh pasti bisa mendengar pujian-pujian. Ya, ular ini keluhan, Allah dengar. Nah, masa pujianmu, nyanyianmu Allah nggak dengar? Paham? Nggih, pun, ayo mulai terusan. Nah, saudara sekalian, tuh. Tapi bagaimana Zabur diturunkan, diwahyukan, saya tidak tahu. Kalau Quran kita sudah sama-sama tahu, diturunkan sedikit demi sedikit. Kalau semua kitab yang lain diturunkan seketika. Ya, Nabi Musa dipanggil Allah 40 hari di Gunung Tursina, kasih Taurat. Nabi Isa, ya cara tadi itu, cermin itu, lep masuk ke sini. Zabur bagaimana tidak tahu. Ya, maka ketika Quran diturunkan seayat demi seayat, orang kafir Quraisy, orang Yahudi mengatakan, laula nunazzilu jumlatan, mengapa tidak diturunkan sekaligus? Dalam Quran ada 2-3 kali komentar orang Yahudi disebutkan di situ, 2 atau 3 kali. Ya, mengapa Quran diturunkan bagian demi bagian? Mengapa tidak jumlatan sekaligus? Itu. Baik. Nah, ini ada waktu sedikit lagi, saudara sekalian. Udah ya, itu tadi cerita. Nah, itu supaya kita tahu, kita harus tahu. Riwayat Kristen itu seperti itu. Hari ini, ya, Kristen itu, Protestan misalnya, itu Protestan itu terpecah menjadi lebih dari 2000 pecahan. Katolik pecah tidak karuan. Dan perpecahan ini akan berlangsung terus sampai hari kiamat menurut surat Al-Maidah ayat 64. Ya, kata Allah, mereka akan terus berselisih paham sampai hari kiamat. Itu di surat Al-Maidah ayat 64. Dan nyatanya begitu. Di Amerika sana setiap hari lahir agama baru atas nama Yesus. Ya, tetapi jangan kaget, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, yang menyebut Yesus pertama kali Tuhan itu Paulus. Di dalam surat-suratnya itu dia katakan, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang menyalib Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu ya Paulus. Paulus lah yang bikin cerita, dongeng, bahwa Nabi Isa disalib. Bahwa yang disalib itu Nabi. Dia yang cerita. Untuk apa? Menebus dosa. Ya, mengapa begitu? Karena Paulus ini, udah saya bilang, dia itu cerdas, pengetahuannya banyak. Ya, dia itu toleh-toleh ke kiri kanan, dia mendengar.
Di Mesir, dewa Osiris itu dibunuh untuk menebus dosa manusia. Di India, Krishna itu mati untuk menebus dosa manusia. Nah, musuh agama ini kalah, gitu. Wis tak gawe ngono pisane, gitu. Ya, ini saya baca di sebuah buku yang namanya Darah dan Penebusan Dosa. Untuk menebus dosa manusia. Maka itu orang Kristen itu kalau udah beriman, sudah, siapa saja percaya kepada nama Yesus pasti surga. Itu dijadikan sebagai ayat yang paling terkenal di dalam Bible. Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah karena kasihnya kepada isi dunia ini dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan namanya tiada beroleh binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Yohanes 3:16, tintanya merah. Semua tintanya hitam, itu aja, ayat itu aja merah. Ya, demikianlah karena kasihnya kepada isi dunia ini dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan namanya tiada beroleh binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Cukup percaya, surga, pasti surga. Beramal tidak perlu, maling boleh, nyolong, zina, mateni boleh, tetap surga. Wong Kristen kasih begitu, kelepek-kelepek dia. Loh nek gak, kalau saya percaya Yesus sekarang, terus saya membunuh gimana? Ya dosa apa kan udah ditebus? Ya dosa gak apa-apa, tebus kan? Meneng. Yesus tebus dosa enggak? Iya. Nah itu tebus enggak? Diangkat dari dosa-dosa dari manusia. Iya. Nah, ya. Terus? Itu. Ya gara-gara satu ayat ini. Yohanes 3:16. Kalau saya kayak ini. Pak Herman pernah baca 3:16? Pernah. Ya. Bagaimana menurut Pak Herman? Ya itu sinulis apa? Apakah itu perkataan Yesus? Ya, bukan itu tulisan orang, terus taruh di Bible, dicetak merah. Tulisannya siapa? Itu perkataan siapa itu? Baiklah, saudara-saudara, sekian dulu. Nanti saya kesempatan yang akan datang saya sampaikan trik-trik mereka membohongi kita kaum muslimin. Ya, orang-orang desa di Malang Selatan sana, ya, di Jombang, di Salatiga, satu desa full Kristen. Nah, itu asal-asalnya di pengetahuan Islam mereka sangat minim, ya, lalu dikasih. Tapi sekarang sudah tidak. Sekarang ganti kita yang masuk ke sana, desa-desa itu. Ganti kita yang masuk, memasuki lagi. Desa-desa itu sekarang pada syahadat anak-anak mudanya. Ya, baik, saya kira itulah. Silakan kalau ada komentar atau apa. Baik, tidak ada ya. Saya tambahkan sedikit. Di Konsili Nikea itu juga diterbitkan kredo. Kredo itu syahadat, syahadat Kristen. Saya percaya kepada Bapa, ya, yang tiada berpermulaan, menjadi penyebab dari segala sesuatu, dan kepada Putra yang dilahirkan bukan diciptakan, itu yang sehakikat dengan Bapa, sudah ada sejak sebelum waktu hingga dan tetap ada hingga sesudah waktu. Itu antara lain isi kredo itu. Itu dua Tuhan ya. Konsili berikutnya tahun 376, tadi 325. Tahun 326 di namanya Konsili Konstantinopel. Di Konstantinopel inilah Tuhannya ditambah satu, menjadi 3. Nah, 3 itu terus sampai sekarang, gitu. Ya. Tetapi ternyata sampai hari ini pun tidak semua orang Kristen
percaya sistem ketuhanan itu, yang saudara sendiri dapat melihat kapan saja di YouTube. Sampai ketik pendeta hujat pendeta atau pendeta vs pendeta, boleh ketik aja gitu, pendeta gelut, terus aja gitu ya. Memang yang bikin YouTube itu aneh-aneh, gelut barang, yang tadi gelut ya betul ya, pendeta gelut itu. Ini kan dengarkan sendiri, mereka tidak, Yesus bukan Tuhan, Yesus itu Tuhan, Tuhan Bapa itu Yesus itu ya anak ya Bapa pisan gitu ya, ono sing muni ngono iku ya. Sudah 2000 tahun umur agama itu, dan sampai 2000 tahun itu sampai hari ini masalah ketuhanannya belum selesai ya. Kita sudah saya pernah sampaikan, jangankan kita ini, wong Islam sing paling goblok gitu, geblek-blek wong Syiah itu ya, itu Tuhannya ya satu. Jadi kalau urusan Tuhan sudah tidak ada pembicaraan lagi. Di dalam Islam tidak ada, stop sudah sejak lahirnya diumumkan Rasulullah dahulu, selesai sampai sekarang. Kristen tidak, mending wong Hindu itu Tuhannya juga 3 ya, tapi tidak pernah gegeran, karena semua Hindu sepakat Trimurti itu Brahma, Wisnu, Siwa ya, sepakat ya. Walaupun modelnya macam-macam ya, kalau Hindu Bali itu Tuhannya ya kayak orang Bali ngono, gawe blangkon, gawean gitu. Kalau di India, wayu-wayu ganteng-ganteng kulitnya kuning gitu. Tuh. Ya, di Gianyar ke timur itu, pintu masuk Gianyar itu ada pertigaan menuju Poncowati itu. Ada patung bayi, bocah bayi. Bocah ini sila agak gini badannya. Kamu gede. Dasi gundul. Siapa itu? Saya tanya gitu. Itu Siwa, Pak. Dewa Siwa? Ya. Kok kayak anak? Ya itu Siwa ketika masih anak-anak. Iya. Sekarang saya lihat ada itu patung. Kau gede. Gini loh. Sila rasa doyong begini. Ya, dari Denpasar menuju Gianyar, kalau ke utara ke Poncowati. Di pertigaan ini. Tengah-tengah pertigaan, kaum mati ya, waktu masih anak-anak gitu deh ya, waktu masih anak itu udah Tuhan apa belum gitu, saya tanya gitu, guyu wangi gitu. Baik, wis biar, saya kira itulah saudara sekalian. Kalau nggak ada diskusi ya sudah, nanti insya Allah saya sampaikan trik-trik mereka, trik-trik kita. Boleh tanya yang agak jauh dari topik tadi. Oke, silakan. Islam dan Kristen ya. Dengan? Ya kaitannya dengan Islam dan Kristen ya. Kan untuk implementasi kehidupan sehari-hari. Saya pernah, tapi dengarnya itu ya karena di khotbah Jumat ya. Mungkin sebagian juga ada yang lepas-lepas dari pendengaran saya, bahwa pernah ada, jadi khotibnya itu menyampaikan pernah ada lembaga survei gitu, lembaga yang melakukan studi tentang negara-negara yang Islami, bukan negara Islam, tapi negara-negara yang Islami, artinya dalam kehidupan keseharian. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd.